Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Fadhal ya akhi, iqra ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat turun. Lalu Rasulullah SAW tertidur sejenak, kemudian mengangkat kepalanya seraya berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, ini Jibril. Di atas gigi serinya terdapat debu." Di dalam riwayat Muhammad bin Ishaq, Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang. Ini Jibril sedang memegang tengkuk kuda guna memacunya, yang pada gigi serinya terdapat debu." Kemudian Rasulullah SAW keluar melalui pintu podium, lalu mulai perisai seraya membaca ayat yang artinya golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Quran Surah Al-Qamar ayat 45. Lantas beliau memungut segenggam kerikil, lalu menghadap ke arah orang-orang Quraisy seraya berkata, "Amat buruklah wajah-wajah mereka," dan melemparkan ke wajah-wajah mereka. Tidak seorang pun dari kaum musyrikin kecuali kerikil tersebut mengenai mata, kedua lubang hidung dan mulutnya. Baik. Qala Syekh rahimahullah taala, Nuzulul malaikah, peristiwa turunnya malaikat di medan Badar. Ikhwati a'azal wa iyyakum, ketika perang berkecamuk, pasukan kaum muslimin dalam jumlah yang lebih sedikit dari keadaan orang-orang musyrikin, maka sebagian hati kaum muslimin ketika pertama kali melihat orang musyrik ada yang bergetar. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada mereka pasukannya dari kalangan malaikat setelah terjadi pertempuran 3 orang sahabat melawan 3 orang dari musyrikin Quraisy. Ini ketika Hamzah itu berhasil membunuh musuhnya dan berhasil membunuh musuh yang kedua, maka orang Quraisy itu mengejar Hamzah. Hampir saja Hamzah itu dihantam dan diinjak-injak oleh kuda serta onta mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, sebagian mereka berkuda atau mengendarai kuda, sebagian mereka berjalan dan seluruh pakaian mereka berwarna putih, sebagaimana terdapat dalam riwayat Al-Imam Abu Daud. Wa ughfiya Rasulullah wa akfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan wahidatan. Ketika perang itu hampir berkecamuk, ada peristiwa yang menakjubkan. Ketika itu Rasulullah tiba-tiba tertidur, kepalanya tertunduk, tapi cuma sebentar saja. Summa rafa ra'sah, kemudian beliau itu mengangkat kembali ke kepalanya. Faqala, sambil berkata, "Abshir ya Abu Bakrin," kabar gembira wahai Abu Bakar. Nabi ucapkan itu karena yang ada di samping Nabi ketika itu Abu Bakar. Abu Bakar itu menemani Nabi sedekat mungkin. Kata para ulama, Abu Bakar tidak menginginkan Rasulullah SAW terkena pedang, anak panah atau tombak musuh. Maka Abu Bakar itu mengawasi ke depan. Setiap ada orang-orang musyrik yang mau mendekat, maka Abu Bakar maju ke depan.
Dan Abu Bakar selalu melemparkan pandangannya hampir ke seluruh penjuru lahan Badar, perang medan Badar. Ia memperhatikan ke arah utara, ke arah timur, ke arah selatan. Ia perhatikan terus. Maka tiba-tiba Nabi mengatakan, "Absyiri Abu Bakrin." Wahai Abu Bakar, kabar gembira wahai Abu Bakar, hada Jibril. Jibril telah datang. Ala sanayahu naqa, ail al-ghabbar. Ia ikut berperang. Saking gigihnya ia berperang itu, sampai-sampai debu-debu kuda perang itu mengenai gigi seri beliau. Dalam hadis ini berarti Nabi menyebutkan Jibril dalam rupa yang tidak aslinya. Yakni dalam bentuk apa? Manusia. Dan di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, "Absyir ya Abu Bakrin, ataka nasrullah." Telah datang kepada engkau ya Abu Bakar pertolongan Allah. Nabi sebutkan ini kepada Abu Bakar sekali lagi karena yang terdekat adalah Abu Bakar. Maksudnya adalah ini kabar gembira untuk semua kaum muslimin. Hada Jibril. Ini loh Jibril akhidun biyanani farsihi. Yaquduhu, Jibril menunggangi kudanya, memegang tali kekangnya dan memacu sekuat-kuatnya. Ala sanayahun naqa. Saking kerasnya kuda yang dipacu itu, debu-debu kuda perangnya menempel di gigi seri malaikat Jibril. Yani dia memacu sambil membuka mulutnya. Sebagian menyebutkan bahwa beliau bertakbir, mengucapkan kalimat takbir sehingga debu-debu perang itu mengenai mulutnya. Ada faedah besar dalam masalah ini, ikhwati a'azil wa iyyakum. Yang pertama, faedah dari ini, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya berupa pertolongannya. Ketika kaum muslimin bertanya, "Mata nasrullahi?" Kapankah datangnya pertolongan Allah? Maka Allah katakan, "Ala inna nasrallahi qaribun." Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Para ahli tafsir menyebutkan pertolongan Allah itu datang di puncak kegentingan kaum muslimin, dan itu akan terjadi sepanjang masa. Setiap kaum muslimin berada pada puncak kegentingan, Allah kasih kabar gembira dengan pertolongannya. Termasuk di medan perang, Allah turunkan malaikat-malaikatnya. Faedah yang kedua, ikhwati a'azallahu wa iyyakum, Nabi melihat jumlah malaikat itu, tetapi yang mengetahui Nabi melihat banyaknya malaikat itu, tapi yang mengetahui tentang jumlahnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab di hadis yang lainnya Nabi menceritakan bahwa malaikat itu berpakaian putih-putih. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita. Memang kebiasaan malaikat ketika dia turun ke bumi menyerupai dengan dalam bentuk manusia itu mengenakan pakaian yang berwarna putih, sama seperti Jibril ketika mendatangi Nabi bersama para sahabat. Umar menceritakan, "Ittala'a alaina rajulun sadidu bayadis siyab." Tiba-tiba muncullah kepada kami seorang lelaki yang pakaiannya sangat amat putih. Ini mengingatkan kepada kita pakaian putih itu syiarnya kaum muslimin. Sebab itu Nabi mengatakan, "Albisu bil bayad." Kenakanlah oleh kalian kain yang berwarna putih. Fa inna khaira siyabikumul bayad. Karena sesungguhnya sebaik-baik khaira siyabikumul bayad. Sebaik-baik pakaian yang kalian pakai itu yang warnanya putih. Nah, ikhwati a'azal wa iyyakum. Faedah yang berikutnya, anjuran menyampaikan kabar gembira dengan datangnya pertolongan Allah. Ini memberikan faedah kepada kita. Berita yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin mesti dipastikan berita itu membawa semangat berjuang bagi kaum muslimin. Bagi teman-teman yang bekerja sebagai tukang pembawa berita, penyampai berita, penulis berita, fikirkan apa yang Anda tulis dan Anda sampaikan. Karena tiap yang Anda sampaikan dan yang Anda tulis itu ada pertanggungjawabannya. Pertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan untuk Islam dan kaum muslimin. Tidak boleh seorang pembawa berita itu membawa berita yang menggelisahkan hati kaum muslimin. Tidak boleh membawa berita yang menurunkan semangat juangnya kaum muslimin. Tapi hendaknya seperti Nabi, mengkabarkan kepada kaum muslimin kabar tentang kemenangan. Absyir ya Abu Bakrin, absyir ya Abu Bakrin. Kabar gembira untukmu hai Abu Bakar. Hada Jibril, qad ataka nasrullah, telah datang pertolongannya Allah. Ada Jibril, ini malaikat Jibril.
Disebutkan oleh Nabi malaikat Jibril untuk menunjukkan bahwa malaikat yang paling mulia pun datang di medan itu. Dan itu memberikan faedah kepada kita, medan Badar itu adalah medan yang mulia. Peperangan di medan Badar itu orang-orang Islam yang mati di dalamnya mati dalam keadaan mulia. Makanya Ahlul Badar termasuk rombongan para sahabat yang paling utama. Jadi dari seluruh sahabat-sahabat Nabi yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidin. Kemudian orang yang melakukan Bai'atul Ridwan. Kemudian 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Kemudian secara umum adalah Ahlul Badar. Orang yang ikut di medan Badar, baik yang meninggal di medan Badar maupun yang ketika mereka berperang tidak sampai meninggal, yang jumlahnya 300 sekian orang itu. Tambahan, tapi tidak ada dalilnya. Ketika kita mengetahui keutamaan ahli Badar kemudian bertawasul dengan mereka. Karena mereka telah meninggal dunia. Mereka telah wafat, kita mintai tolong, tidak bisa menolong kita. Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Maka meminta tolong kepada Al-Badr, tawassalna bi bismillah, kami bertawasul dengan namanya Allah, ini benar. Wabil hadi Rasulillah, dengan sunnahnya Rasulullah yaitu amal soleh, ini juga benar. Yang jadi masalahnya kelanjutannya apa itu? Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri, ya Allah, minta tolong kepada orang yang mati di medan Badar. Nabi tidak pernah menganjurkan hal itu. Nabi melaksanakan perang di medan Uhud sebulan setelah perang Badar. Luka-luka kaum muslimin itu belum sembuh. Kekuatan kaum muslimin belum kembali seperti semula. Tapi tidak pernah Nabi mendatangi Badar lalu bertawasul kepada Ahlul Badar. Bahkan setelah Nabi SAW wafat terjadi perang-perang besar yang lainnya. Tapi tidak dijumpai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanul alim jami'an meminta pertolongan atau bertawasul kepada Ahlul Badar. Camkan wa ikhwan, ini termasuk bentuk kekeliruan dan tidak boleh dibiarkan. Bisa menyebabkan pelakunya jatuh dalam perbuatan apa? Kesyirikan, ya khafillah. 6. Summa kharaja Rasulullah SAW min babil Uraish wa huwa subba fid dira'i. Nabi mengenakan pakaian baju besinya, yakni fid dira'in, kemudian beliau keluar melalui babul Uraish. Kemudian beliau mengatakan, saya zumul jam wa yuwalluna ad-dubur. Mereka akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya dan mereka akan lari tunggang langgang. Summa akhada, kemudian beliau mengambil hafnata minal khosba, kerikil-kerikil yang kecil. Dalam riwayat yang lainnya beliau mengambil butiran debu yang bercampur dengan kerikil. Summa istaqbala biha Quraisan, lalu beliau menghadap kepada orang Quraisy, maksudnya orang musyrikin. Nabi ada di barisan depan mengambil pasir, kemudian beliau melemparkan pasir itu ke arah depan dan beliau berkata satil wujuh. Beliau lemparkan pasir dan batu-batuan itu dan beliau mengatakan sangat buruk sekali keadaan mereka itu. Allah katakan wa ma ramaita, bukan engkau yang melempar wahai Muhammad, id ramaita, tatkala engkau melemparkan kerikil-kerikil itu, walakinnallah rama, akan tetapi yang menghendaki kerikil itu terlempar adalah Allah Ta'ala. Maka sebab itu ketika Nabi SAW melemparkan kerikil-kerikil itu, tidak ada satu orang Quraisy pun di barisan depan, melainkan semua terkena batu itu. Semua wajah orang Quraisy musyrikin yang ada di barisan depan itu terkena batu-batu itu. Dalam riwayat yang lainnya membuat sebagian kuda mereka itu mengeluarkan ringkikan. Jadi ketika batu itu dilemparkan oleh Nabi, semua wajah orang Quraisy tadi terkena batu dan kudanya pun meringkik. Maka para ahli sejarah menyebutkan saat itu barisan kaum musyrikin menjadi mengendur, mundur mereka. Mereka merasa gentar dan mereka tidak mengetahui siapa yang melemparnya. Maka sebab itu Allah katakan wa ma rafaita idza maita, bukan engkau yang melempar tatkala engkau melempar hai Muhammad, walakinnallaha rama, Allah lah yang menghendaki lemparan batu itu mengenai mereka. Artinya ikhwan fillah, ini pertolongan Allah. Nah, di medan perang begitu.
Berperang itu kalau sudah berhadapan dengan musuh jangan terlalu difikirkan. Yang difikirkan adalah gimana memasang strategi yang baik, tawakal kepada Allah. Kalau peluru itu muntah dari senjatanya, pedang itu terayun dari tangannya, tombak lepas dari genggamannya dan semisal daripada itu, percayalah jika mengenai sesuatu yang menghendaki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang Quraisy ketika itu dia bergetar hatinya. Dan di antara mereka mengatakan, ada yang mengatakan wahada isyaratun innana ala halakin. Ini isyarat ini, kita binasa ini, kita celaka ini. Enggak mungkin kita menang melawan Muhammad. Maka sebagian pemuda-pemuda Quraisy itu kudanya diarahkan ke belakang. Sembari berkata, la budda lana an narji'a ila Makkah. Sudah pulang ke Makkah. Tapi Abu Jahal mengatakan, arun alaikum. Celaka kamu, celaka. Bikin malu saja kata mereka. Bikin malu saja. Ya, maka pemuda ini pun kembali lagi kepada barisannya orang-orang musyrikin. Tapi dalam hati mereka mengatakan, yakni mereka berkata, hada yaumul ladzi halakanallahu taala. Ini hari di mana Allah akan binasakan kita. Ini hari di mana Allah akan mempermalukan kita. Benar, di perang Badar itu mereka dipermalukan oleh Allah tabaraka taala. Dan ketika terjadi perang Badar ini tersiar kemana-mana. Ke seluruh negeri sampai berita ini, sampai ke negeri Maghrib, sampai ke tempat Najas, sampai kemana-mana berita bahwa Rasulullah SAW dengan pasukan yang cuma 300 orang berhasil menang melawan 1000 orang kurang lebih dari orang-orang apa? Musyrikin. Maka orang-orang yang ada di Romawi ketika itu mengatakan, mereka itu menyebutkan lau kana jaisu Muhammadin ya'tuna, kalau ini tentara-tentaranya Muhammad datang kepada kita, ma baqiya lana ilal halak, kita enggak tersisa kecuali kehancuran. Jadi mereka itu percaya kalau ini tentaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Romawi, niscaya mereka berkata Romawi ini enggak akan tersisa kecuali kebinasaan. Maksudnya enggak bisa mereka menang melawan ini. Karena mereka tahu yang dibawa oleh Nabi itu apa? Al-haq, kebenaran. Dan itu terbukti ketika Nabi datang ke Mekah, Nabi katakan, Allah katakan wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan sungguh telah datang kebenaran, kebatilan itu sirna, dan kebatilan benar-benar akan sirna. Nah, ikhwati a'azza wa iyyakum, maka Abu Jahal dan orang-orang semisalnya mereka merasa sangat amat marah melihat 3 orang pertama dari kesatria mereka mati. Allah takdirkan ia pun mati dalam keadaan hina. Ia mati dalam keadaan hina di Badar. Ini yang membuat putra beliau ketika itu belum masuk Islam, namanya siapa? Ikrimah. Ikrimah semakin dendam dengan Nabi ketika itu, dan ia memberikan sayembara yang bisa membunuh Nabi, diberi 100 ekor onta, dalam hadis yang lainnya 100 ekor binatang ternak, dalam hadis yang lainnya 100 ekor kambing dan onta. Tapi ketika Fathu Makkah terjadi, para sahabat semua meminta izin kepada Nabi mencari Ikrimah, karena Ikrimah telah menyusahkan hati Nabi ketika itu. Ngirim orang untuk bisa membunuh, apa bahasa kita? Pembunuh bayaran ya, kawan ya? Apa namanya itu, kawan? Ya begitulah, pembunuh bayaran ya. Dia mencari pembunuh bayaran untuk membunuh Nabi dan Abu Bakar. Itu menggelisahkan hati Rasulullah SAW. Maksudnya menggelisahkan hati kaum muslimin maksud saya. Maka begitu kaum muslimin dibukakan kota Makkah, yang dicari pertama kali oleh para sahabat adalah Ikrimah. Dan Ikrimah adalah orang yang pertama kali lari ke gunung-gunung di Makkah. Dan jangan dibayangkan gunung itu seperti gunung di tempat kita. Gunung yang sejuk, dingin, tidak. Ini gunung batu. Sulit ditempuh dengan berkendara, apalagi berjalan kaki. Tapi Nabi berkata kepada para sahabat, Ikrimah itu bagianku, jangan kalian berbuat apa-apa kepadanya. Nabi datang menjumpai Ikrimah yang naik di atas bukit, ditaruh di bawah bukit itu seekor kambing sama Nabi, hadiah buat dia. Berapa hari lagi datang lagi, ini hadiah buat Ikrimah. Orang ini dihadiahi oleh Nabi. Tiap Nabi datang diberi lagi hadiah binatang ternak, sampai 1 lembah penuh dengan binatang ternak buat Ikrimah. Ikrimah masuk Islam. Artinya apa, ikhwati a'azan wa iyyakum? Ketika manusia memungkinkan untuk didakwahi, seburuk apapun jangan ditutup pintu rahmatnya Allah buat dia.
Jangan dibenci dia, jangan dimurkai dia, tapi balaslah kejelekannya dengan apa? Kebaikan. Maka barangkali dia akan berubah menjadi orang-orang yang baik. Seperti Ikrimah. Ketika dia telah masuk Islam, dia mengatakan, orang demi Allah lelaki yang paling ku benci di masa jahiliyah, maka dia lelaki yang paling ku cintai di masa aku diberi oleh Allah hidayah Islam. Siapa itu maksudnya, Ikhwan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang berikut, yang terakhir dalam kisah turunnya malaikat ini, ikhwati a'azallahu ayyakum, jangan pernah khawatir membela kebenaran. Berada di jalan kebenaran itu Allah tidak akan mengabaikan. Sekalipun kita harus mati, karena kematian kita di jalan kebenaran tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat kebaikan. Maka Allah tidak pernah sia-siakan ahli Badar. Allah tidak pernah hinakan orang-orang yang wafat di Badar. Allah berikan kepada mereka surga. Dan ahlul Badar semuanya, ahlul Badar yang meninggal ketika itu waktu masih hidup, Allah telah ampuni dosa-dosanya. Allah telah ampuni dosa-dosanya. Maka ini keutamaan ahlul Badar. Maka barang siapa berpegang dengan kebenaran dan mengharapkan rahmatnya Allah untuk bisa masuk ke surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan mundur ke belakang. Dihadapi dengan penuh kesabaran. Ada inna nasrallahi qarib, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu apa? Dekat. Wallahu a'lam bishawab. Iqra ya akhillah. Serangan balik. Ketika itulah beliau memberikan instruksi terakhir kepada tentaranya agar melakukan serangan balik seraya berkata, gempur. Beliau pun memberikan spirit kepada mereka untuk berperang seraya berkata, demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada di tangannya, tidak seorang pun yang ikut memerangi mereka hari ini lalu dia terbunuh dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyongsong musuh dan tidak mundur, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Beliau berkata lagi, berangkatlah menuju surga yang luasnya seisi langit dan bumi. Ketika itu berkatalah Al-Umair bin Al-Hamam, wah Rasulullah SAW bertanya, apa yang mendorongmu mengatakan wah? Dia menjawab, demi Allah tidak ada apa-apa. Wahai Rasulullah, selain berharap agar aku menjadi salah seorang penghuni surga tersebut. Beliau berkata, benar, sesungguhnya engkau termasuk penghuninya. Al-Hujumul Mabad. Nabi SAW kemudian memompa semangat ini. Kata para ahli tafsir, sebelumnya belum pernah ada peperangan yang sedahsyat ini. Bahwa orang Arab biasa menjumpai perang seperti suku Aus dengan suku apa? Khazraj. Mereka berperang, hari-hari berperang, minggu-minggu mereka perang, bulan-bulan mereka dilewati perang, kecuali bulan-bulan haram mereka tidak berperang. Dan mereka biasa melihat panah yang menancap di dada seseorang. Mereka biasa melihat bagian dada yang terbelah karena pedang. Tapi mereka belum pernah melihat sebuah peperangan yang sangat besar seperti perang Badar sebelumnya. Bukan berarti perang Badar itu perang yang paling besar, bukan. Maksudnya belum pernah mereka menjumpai perang sedahsyat itu sebelumnya. Perang yang tidak berimbang kekuatannya dalam pandangan mata manusia. Dan memang mereka belum pernah menyaksikan malaikat-malaikat turun berbentuk manusia kemudian memerangi musuh-musuhnya Allah. Dan itu menambah keimanan mereka, menambah semangat mereka. Sehingga ikhwati ahliwayakum, Ali bin Abi Thalib ketika itu tidak pernah memandang ke belakang. Sampai ada sahabat yang mengatakan, miwaraika ya Ali, miwaraika wa ya Ali, fakana la yubali. Itu di belakangmu musuh ya Ali. Di belakang musuh, dia enggak peduli dengan yang di belakang. Dia maju ke mana? Ke depan. Artinya mau dibunuh dari belakang dia enggak peduli lagi. Dan para sahabat ketika itu pikirannya bukan bisa pulang ke rumah, bukan. Yang mereka pikirkan adalah hari itu dia masuk surga. Yang mereka pikirkan hari itulah surga. Maka sebab itu Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwanya Muhammad SAW ada di tangannya, la yuqatiluhumul yawm rajulun, tidaklah pada hari ini seseorang yang berperang, tidaklah berperang pada hari ini seorang pun di antara kalian, fayuqtalu,
musabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalallahul jannah. Ia lakukan dengan penuh semangat, meringsak musuh, tidak pernah lari ke belakang dan membelakangi musuh, melainkan orang itu dimasukkan surga, mau membunuh maupun terbunuh. Yang membunuh musuh masuk surga, yang dibunuh juga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, illa adkhalallahul jannah, melainkan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Terus Nabi menyemangati mereka dengan mengatakan kalimat suddu suddu. Jangan takut, hancurkan mereka. Suddu, hancurkan mereka. Terus lawan mereka. Wa harradhum 'alal qitali, sambil menyemangati yakni suddu suddu. Absiru inna nasallahi qarib, pertolongan Allah dekat. Pertolongan Allah dekat. Terus maju. Lalu Nabi mengatakan, "Kumu ilal jannah." Bangkit hai kalian kaum muslimin, song-song surganya Allah tabaraka wa taala. Irduha samawati wal ard. Surga yang disediakan untukmu itu luasnya seluas langit dan bumi. Nabi ulang lagi, "Kumu ilal jannah." Kumu ila jannatillah, atau kama qala alaihi wasallam. Bangkit, song-song surganya Allah. Irduha samawati wal ard. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ketika itu ada sahabat yang bernama Al-Umair ibnu Al-Himam atau Al-Hamam. Beliau mengatakan bakh bakh bakh. Sampai sekarang itu kalau orang-orang Medan kalau heran itu berkata apa? Bah bah. Itu bahasa Arab. Bakh bakh. Jadi orang itu mengatakan bah 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 bah. Maksudnya ini dia kagum. Surganya seluas langit dan bumi. Bah bah bah. Qala alaihi wasallam, kata Nabi, "Ma yahmiluka ala qaulik bakh." Kenapa mesti mengatakan bah? Kata beliau, la, enggak ya Rasulullah, enggak. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, illa raja'an an akuna min ahliga. Aku mendengar itu bukan karena meremehkan ucapanmu, tapi semata-mata aku sangat berharap aku termasuk orang yang menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan kata Nabi, fa innaka min ahliha. Sesungguhnya engkau hai Umair termasuk ahli surga. Ini yang mengatakan Nabi. Maka dari sini kita mengatakan Umair ibn Himam termasuk ahli surga. Tambahan, selain yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ahli surga, enggak boleh kita menyebutkan dengan ta'yin si fulan ahli surga. Begitu pula sebaliknya, tidak boleh kita mengatakan si fulan ahli neraka. Faham maksudnya, kawan? Berkata fulan ahli surga enggak boleh, fulan ahli neraka enggak boleh, kecuali ada ayat yang mengatakan ahli surga, kayak Asia. Daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ini menyebutkan bahwa Asia ahli surga. Kita katakan isi Fir'aun ahli surga. Atau mengatakan tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Maka Abu Lahab celaka, dia di neraka. Adapun kemudian kita mengatakan fulan hari ini ahli surga, fulan hari ini ahli surga tanpa ada nas di Quran dan Sunnah, enggak boleh. Akhi fillah a'azani wa iyyakum, Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengetahui pengetahuannya. Ikhwan, surga dan neraka itu ghaib. Penghuni surga dan neraka juga ditentukan oleh Allah, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kalau Allah beritahu maka kita tahu. Dalam Al-Qur'an, kalau Nabi beritahu maka kita tahu dari hadis-hadis yang sahih. Yang tidak diberitahu oleh Nabi, tidak diberitahu oleh Allah dan Nabinya, jangan katakan dia sebagai ahli, tapi katakan semoga dia termasuk ahli surga. Faham? Karena maksud dalam bab ini, ikhwati a'azan wa iyyakum, menggelari orang dengan kepastian ahli surga. Misalnya digelari dengan asyahid. Karena gelar asyahid itu memastikan pelakunya apa? Masuk surga. Padahal belum tentu. Yang mampu kita katakan semoga Allah karuniakan dia pahala syahid. Paham? Bukan berkata dia syahid. Seperti saudara-saudara kita yang terdolimi beberapa waktu yang lalu di masjid. Di mana itu? Selandia Baru ya. Di masjid apa namanya? Lupa saya. Ya, tapi antum paham toh? Sebagian saudara-saudara kita dan kita insyaallah kita orang yang cemburu dengan itu. Mereka telah mendolimi kaum muslimin. Kita tidak akan diam. Tapi terburu-buru dengan berkata mereka ini para syuhada. Ini terburu-buru. Wafatnya aja dalam keadaan salat dan di masjid, mereka pasti surga. Loh, ini hak siapa menentukan surga? Haknya Allah, bukan hak kita.
Yang kita bisa lakukan, semoga Allah karuniakan dia husnul khatimah, pahala syahid, dimasukkan surga. Begitu yang bisa kita lakukan. Tapi dengan mengatakan dia pasti masuk surga, enggak benar. Orang mati di medan perang aja belum tentu masuk surga. Dan di zaman Nabi terjadi. Lelaki yang berperang seperti seekor singa, enggak pernah melihat ke belakang, dia maju terus. Panah menancap di dadanya, dia cabut, perutnya robek, dia biarkan, sampai akhirnya dia enggak sanggup menahan lukanya, dia pergi ke sebuah tempat, dia tancapkan pedangnya, dia jatuhkan dadanya ke pedang itu, mati dia. Mati dalam keadaan apa, ikhwan? Ketika itu para sahabat sebelum dia bunuh diri berkata, sahabat kepada Nabi tentang lelaki yang gagah perkasa, berani di medan perangnya, enggak takut mati. Tapi kata Nabi, huwa min ahlin nar. Nabi yang mengatakan dia ahli neraka. Loh, kok Nabi tahu? Nabi yang memberitahu siapa? Allah. Ternyata terbukti orang itu bunuh diri. Orang soal kita enggak tahu niatnya. Faham? Orang di masjid juga kita enggak tahu niatnya. Ada orang datang ke masjid salat Jumat tapi pulang dari Jumatan nyolong sendal. Naudzubillah. Coba kalau dia punya niat seperti itu. Makanya yang bisa kita ambil hikmah apa? Teman-teman, dimanapun kita berada kita akan mati. Yang paling penting adalah memperbaiki niatnya. Biar ketika kita matinya mati dalam keadaan niat yang baik. Sebab Allah mengatakan, Nabi mengatakan, innahum yub'asu yaumal qiyamati ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niat yang tersimpan di dalam hati mereka. Fahimtum ya ikhwan? Dan masih banyak dalil yang lain. Termasuk mengatakan fulan ahli neraka enggak boleh, teman-teman. Sejelek apapun, seburuk apapun, sejahat apapun, selama dia masih hidup, masih ada kemungkinan Allah memberinya apa? Hidayah. Itu haknya Allah. Kurang apa jahatnya Ikrimah? Amat sangat jahat sekali di masa jahiliyahnya. Tapi ternyata Allah menghendaki dia masuk Islam dan menjadi orang yang baik dalam Islam, bahkan termasuk rombongan terbaik dalam Islam. Hadis ini sebagai pengingat buat kita. Di Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Rasulullah bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini. Ada dua orang lelaki yang dipersaudarakan dari kalangan Bani Israel. Mereka ini bersaudara. Wa kana ahaduma mudniban. Cuma yang satu hobinya berbuat dosa, bikin maksiat. Wal akhar mujtahidan fil ibadah. Yang lainnya orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Wa kana la yazalul mujtahidu yaral akhar 'ala dzanbi fayaqulu aksir. Tiap kali ia menjumpai saudaranya yang berbuat dosa sedang bermaksiat, ia berkata, hentikan, berhenti, sudah selesai ini. Berarti dia amar ma'ruf nahi mungkar. Fawajadahu yawman 'ala dzanbin. Suatu ketika dia mendapati saudaranya sedang bermaksiat. Faqala lahu aksir. Kata orang ini, sudah hentikan, cukup. Dijawab sama orang yang berbuat dosa tadi itu, yani khallini wa rabbi ab'asta alayya raqiban. Kata beliau, khalini, sudah jauhi aku, tinggalkan. Apa pedulimu? Demi Rabbku, memang kamu diutus oleh Allah untuk mengawasi aku. Nah, sampai sekarang pun begitu kan. Orang itu kalau berbuat maksiat, kalau dinasihati dia akan berkata apa? Sana-sana pergi-pergi, bukan urusan kamu, urusan sendiri. Buruk ya aku yang buruk, kan bukan kamu. Pernah dengar seperti ini? Nah, kalau kita mendengar ini, jangan kita marah lalu memburukkan keadaannya, jangan. Ini salah satu ujian Allah buat kita. Kalau kita menasihati orang yang berbuat salah, kita nasihati malah dia marah kepada kita, kita diburukkan. Kamu kemarin sore baru belajar, jenggot baru tumbuh aja. Nah, misalnya demikian. Jangan marah. Sabar. Doakan kebaikan atau dia dapat apa? Hidayah. Karena ketika itu orang yang tadi itu yang ahli ibadah dibegitukan, dia marah sambil berkata, wallahi la yaghfirullah lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu selamanya. Aw la yudkhiluka Allahul jannata. Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Berarti dia berkata, kamu pasti masuk. Begitu maksudnya. Faqubidaruhuma. Dua-duanya diwafatkan sama Allah. Fajtama inda rabbil alamin. Keduanya ada di sisi Rabbul alamin berkumpul. Faqala li hadzal mujtahid. Kepada orang yang ahli ibadah tadi Allah katakan, akunta bi'aliman. Memang kamu dibandingkan aku lebih tahu? Atau kamu telah bersikap sembrono terhadap takdirku? Kata Allah kepada orang yang berdosa, idhab fadkhilil jannah birahmati. Pergilah engkau ke surgaku dengan rahmatku. Sebaliknya Allah katakan kepada yang ahli ibadah tadi itu, idhab bihi ilan nar.
idhabu bi ilan nar, ini bawa orang ini masukkan ke dalam neraka. Karena apa ya kawan? Karena apa? Memvonis orang dengan ilmu yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah ikhwati a'azzallahu. Nah, ketika terjadi perang Badar tadi itu, ketika Umar mengatakan betapa luasnya itu surga, dan kemudian Nabi mengatakan kamu termasuk ahli surga, ketika itu Umair mengantungi beberapa butir kurma. Kurmanya dikantungi fi jaybihi. Dalam hadis yang lainnya di sebelah kanannya. Beliau ambil, beliau makan. Pas beliau makan satu, beliau berkata, terlalu lama ini menghabiskan kurma. Terlalu lama kalau seandainya menunggu kurmanya apa? Habis. Seandainya enggak harus sampai habis masuk, enggak habis kurmanya kemudian masuk surga, itu lebih baik. Maka habis dia mengatakan terlalu lama kalau makan kurma-kurma ini. Maka beliau campakkan kurmanya. Di hadis yang lainnya beliau abaikan kurma itu. Kemudian beliau menuju medan perang, tidak pernah menghadap ke belakang. Mau panah yang menembus, disebutkanlah sebuah riwayat, bagian dadanya Umair terkena panah, dia cabut. Lalu kemudian bagian tangannya terkena setan pedang, dia pindahkan pedangnya ke tangan yang kiri. Tangan kirinya terkena pedang, maka dia tetap memegang pedang itu dengan dua tangannya, terus sampai dia meninggal dunia. Wajar kalau kemudian Nabi mengatakan fa innaka min ahliha. Sesungguhnya engkau Umair termasuk ahli surga. Hatta qutila, beliau meninggal dunia, dibunuh ketika itu di medan Badar. Ada enggak pemuda-pemuda sehari ini seperti ini? Maksud saya bukan masalah perangnya, yang dengan gagah berani datang ke majelis ilmu, yang mereka datang ke majelis ilmu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan dari tempat-tempat yang jauh ke taman-taman surga. Mungkin hari ini tidak ada peperangan di negeri kita dan alhamdulillah ini negeri yang aman. Tapi mana yang mewarisi semangatnya Umair, yang merindukan surga yang seluas langit dan bumi. Teman-teman, ini yang disebut cita-cita. Pemuda cita-citanya jangan cuma dunia yang fana. Rugi teman-teman, rugi. Dunia ini gak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan dunia ini gak bisa mengalahkan 2 rakaat sebelum subuh. Raka'atani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu jauh lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya. Lalu apa lagi yang membuat kita harus lalai dengan dunia? Masa muda Anda itu manfaatkan untuk belajar ilmu agama. Belajar teman-teman, hafalkan Quran, hafalkan hadis Nabi SAW, dengarkan penjelasan orang-orang yang faham tentang Quran dan Sunnah. Jangan habiskan waktu Anda untuk dunia, cita-cita tentang dunia, ingin dapat dunia yang cuma sementara. Jangan. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada, surga jauh lebih mulia, luasnya seluas langit, dan semoga kita termasuk orang ahli surga. Allahumma amin. Saya rasa demikian teman-teman yang mampu saya sampaikan. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada satu pertanyaan. Apakah boleh makan sahur pada saat adzan subuh? Karena setiap bangun baru mulai adzan subuh. Boleh enggak makan sahur ketika adzan berkumandang? Jawabnya boleh kalau seandainya dia sedang makan kemudian terdengar adzan. Tapi para ulama berbeda pendapat. Kalau dia terbangun kemudian dengar adzan dia belum makan, ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang benar dia boleh sekedarnya, bukan antum makan. Antum cukup makan sahur seperti yang Nabi katakan, nikmat sahuril mukmin at-tamar. Sebaik-baik makanan sahurnya orang beriman itu apa? Tamarnya cukuplah 1 butir kurma, bukan 1 kantong kurma, ya. Ada ya khalillah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.